Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor yang biasanya berisi cerita horor yang gak horor-horor banget. Betul sekali. Dan masih seperti biasa di sini ada Bro Ayung juga. Ada kita berdua di sini yang rencananya itu tadi nggak jauh-jauh dari ngobrolin horor, tapi biasanya memang sebatas rencana doang ya Bro Ayung ya. Selalu gagal di tengah jalan gitu. Entah kenapa padahal ceritanya tuh aslinya tuh horor banget, tapi nggak tahu kenapa kok bisa-bisanya gitu jadi nggak horor gimana. Tapi banyak yang ngomong ketika kita cerita memang nggak horor. Agak kencang Bro Ayung. Iya, ketika kita cerita memang nggak horor, tapi teman-teman yang dengerin itu kok bayang-bayangnya bisa nyampe 2 bulan, 3 bulan kayak gitu ya. gitu. Mencekamnya, jadi, mencekamnya gitu. Halus berarti halus, ya. kita mainnya halus, Pi. Iya betul. Kayak gitu. Jadi gimana Bro Ayung hari ini tuh mau bawain sebuah kisah apa tentunya begitu. Enakan situ ngobrol aku dengerin. Iya. Tuh, sorry tak dehem sih. Wis dipersilahkan Udah, Bro. monggo waktu dan tempat untuk yang mulia Mbak Ayung. Ini lupa tadi nggak kesebut. Baik. Baik, terima kasih Mas Pi atas kesempatannya. Tadi jamuannya di luar ada roti, ada macam-macam juga. Beneran aku sarapannya sedikit. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Betul, Ya, amin. Jumpa dengan kami kembali, ada Mas Biru, ada diriku, yang rencananya bakalan ngobrolin yang horor-horor ya. Betul banget. Nanti pada akhirnya kurang horor atau enggak horor sama sekali ya Harap pada maklum. Harap maklumin aja. Tapi insya Allah ini bakalan horor. Iya, amin. Baik. Jangan ini sih mulai-mulai enggak horor, Bi. Enggak. Gue serius nih hari ini. Kali ini serius. Sebenarnya kalau dicermati muka kita sih udah horor banget, Bi. Gimana Bro Ayung? Apanya? Ada cerita apa hari ini? Oh iya ya. Ada cerita, Bi, tentu. Kalau nggak ada cerita ya aku nggak boleh duduk di sini mungkin. Ini gue serius ya. Lu bawain cerita lu nggak boleh ketawa, biar lebih horor. Ini tantangan buat aku. Baik. Sambil napas dulu, Bi. Iya. Baik, ini adalah sebuah kisah tentu. Kisah yang terjadi nun jauh di sana, Bi, sebuah desa. Desanya agak jauh sih, Bi, dari sini. Tapi udah bukan kecamatan sini ya. Udah malah kabupaten lain malah, Bi. Nah, ini adalah kisahnya Mas siapa namanya ya? Nama samaran itu kadang dikarang susah, Bi. Jamal. Mas Jamal, walaupun anak sekarang tapi Jamal ya. Walaupun aslinya namanya Jamal, ini disamarin jadi Jamal gitu aja. Nggak horor lagi. Nggak horor. Ya kan situ dulu ya. Habisnya lu lama sih. Iya, Jamal. Ya ibaratnya namanya Jamal lah. Jamal Satrio begitu ya. Nama Jamal Satrio. Panggilannya Satrio. Oke. Tetap nggak fungsi Jamalnya ya. Jamalnya nggak fungsi. Iya, jadi dia itu umurnya sekitar 9 tahun, Bi. Masih anak-anak, Bi. Tapi nantilah masalah Jamal kita kesampingkan dulu. Kita ke tadi, kenapa cerita itu disebut horor? Ada peristiwa apa begitu? Ini sebuah kampung. Kampungnya hampir mirip-mirip sama Temaritis. Masih banyak kebun, tapi ini lebih ke pesisir, Bi. Kalau Temaritis kan di tengah sini ya. Jadi gunungnya jauh, dekat gitu, laut juga dekat. Di tengah-tengah antara gunung dan laut. Ya memang landscape-nya Tegal tengah kita ini seperti itu. Iya, betul. Tapi kalau ini lebih ke pesisir, jadi kan masih dekat-dekat ya, kalau ngalor sedikit ya ada Balongan, sedangkan di sana ada sawah tapi lebih ke Tegalan. Jadi airnya kurang ini ya. Dan orang-orang sana itu rumah-rumahnya karena memang bukan pelosok sebenarnya, tapi kan kadang-kadang pembangunan lebih ke pinggirnya jalan gede sama utama. Kalau masuk itu kadang-kadang ternyata masih kampung banget begini, bukan berarti mendeskripsikan enggak. Tapi nyatanya di daerahnya tadi, sebut saja kampungnya si tadi ya, Jamal tadi, itu masih banyak rumah-rumah yang modelnya kayak tempo dulu, masih megang adatnya sana dulu begitu ya. Jadi rumahnya semi permanen, terus ada kebun-kebun ala-ala pinggiran laut lah, masih daerah-daerah pesisir begitu ya. Terus kadang juga ada balongan kecil, tapi yang balongan yang luas-luas kan pinggir laut begitu. Terus sawah-sawah ada, tapi enggak yang kayak di tempatku ini kan padi lagi musimnya hujan begini apa, karena Tegalan begitu. Nah ini rumah-rumahnya masih model kayak tadi tempo dulu, masih kayak ada
semi permanen, ada kayu, ada tembok begitu digabung-gabungin. Semua rumah bukannya begitu ya? Iya ya. Iya, pintunya juga kayu, ininya juga tembok. Angin ya. Modelnya mungkin. Modelnya. Jadi kalau jendelanya tuh masih jendela kayu kayak gitu. Iya, jadi gak serem lagi. Maksudnya gitu kan. Gue Iya, dari tadi udah diem masih aja kayu. nih. Apa iya, Bi? Iya, dari tadi kan nggak komen banyak. Siapa? Berarti itu gaib. Dirimu ya, Bi. Ya. Dia membisikin sama aku, jangan percaya, nanti juga jadi bercanda lagi begitu. Nah, itu modelnya kayak gitu, ada keripik-keripiknya begini lah, Bi. Dan apa namanya? Kamar-kamarnya biasanya berbaris di dalam begitu. Jadi ruangan sebelah kayak kos-kosan dong berarti. Iya, di dalam kamarnya baris begitu sampai ke bangunan belakang, ketemu kayak dapur begitu ya. Nanti kamar mandinya terpisah, Bi. Kamar mandinya di belakang. Ada sumur, ada gerekan timbo gitu ya, ada ininya katrolnya, terus diputerin sama kain, terpal atau misalnya tadi bambu semi permanen ya itu kamar mandinya ya, gampang diintip. Gampang diintip. Ya kalau di sini habis sama situ pakai drone. Makanya. Ya itu. Iya. Makanya di sana itu aman, dan untuk penyuluhan masalah drone di sana nggak digalakan. Nggak dikasih galakan, nggak boleh. Ya. Terlarang itu. Bahkan pesawat itu di sana ini nggak ada turbulensi di situ. Iya. Jadi aman begitu aman. Ya. Apa iya? Nanti dicari searching gitu. Enggak, Bi. Jadi kayak gitu. Hiduplah sebuah keluarga di sana, Bi. Orangnya sebenarnya sih namanya Bu Ratmi lah, misalnya Bu Ratmi sama Pak Wahudi, ya begitu ya. Dia itu Wahudi ini udah pernah keluar nih nama ini. Ganti apa ganti? Nggak apa-apa. Ya Pak Wahudi begitu sama Bu Ratmi, mereka itu. Bu Ratmi itu guru kita ya? Iya. Guru bahasa Perancis itu. Betul. Bongsu ya. Bu Suratmi. Iya, Bongsu. Aku lupa ibu. Nah ini apa namanya, mereka itu hidup dari istrinya jualan begitu ya, istrinya jualan kayak misalnya dekat-dekat ke Pantura gitu kan, jualan makanan dikelilingin begitu. Kalau bapaknya lebih ngurusin kebun, ya berkebun, nandur apalah seperti itu. Nah anaknya itu lumayan banyak, ada sekitar 5-6 orang, 6 orang kayaknya, tapi karena mereka beranjak gede, mereka juga, aku nggak mau kayak orang tuaku di rumah begitu ya. Aku pengen keluar, aku pengen cari pengalaman, pengen nyari kesibukan, pengen dapat perolehan di luar, dan banyakkan mereka itu merantau di Jakarta sana. Ada yang di Bandung, ada yang di Wetan sana. Otomatis kamar yang tadinya berjentrek 3 itu, akhirnya ada yang kosong. Itu yang kosong yang paling belakang. Kamar yang paling belakang itu kosong, lantainya juga masih plester, bukan keramik seperti ini. Kadang-kadang ada masih yang pakai semen gitu ya. Pakai semen begitu ya. Beluduk kalau istilahnya. Dan bangunannya kan masih kadang-kadang ada gompal-gompal karena bangunan yang lama begitu. Jadi kamar itu memang bisa dibilang bukan buat gudang, nggak buat naruh macam-macam barang yang udah nggak kepake, tapi memang dianggurin, masih ada kasur lengkap seperti itu ya, dianggurin karena ini sedianya satu waktu ini pulang tadi yang pada merantau tadi, salah satunya itu yang namanya Jikin, Rojikin, ini nama samaran lagi, saya ketemu Satrionya aja. Mana Satrio? Satrio nanti. Oh nanti ya. Nah itu angelnya di ngubur kan begitu. Kita harus jeli banget, kalau enggak ya terlewati. Jikin ya. Jikin itu nggak pulang udah sekian lama, katanya kerja di Jakarta, nggak tahu kerjanya apa. Yang pasti orang tuanya ngomong, Jikin mau kerja apa sih, penting nang rumah ora dadi urus-urus. Di rumah itu nggak ngerepotin, nggak bikin masalah. Yang kerja Jakarta wis terserah mau kerja apa. Aku tidak mengharapkan dia ngirim orang tua. Yang penting nggak di rumah aja udah seneng. Iya gitu udah ya. Seneng. Tahu-tahu kadang-kadang lagi kasus ngomong kayak gitu, ini kan lagi ramenya bantuan, kadang-kadang didata begitu ya. Orang pemerintah desa kan ngomong begitu, nanyain, dijawabnya begitu, yang penting nggak di rumah aja udah seneng. Ucluk-ucluk pulang, Bi Rojikin tadi. Pulang ya mungkin karena pendidikan di luar sana, dia itu bukan ngumpul sama orang-orang yang beres mungkin ya, itu nggak ada akhlak. Pulang main masuk aja, Pak, slep, langsung salaman ke bapaknya, ke ibunya. Ada itu tadi Pak siapa yang dari ini ya, dari pemerintah desa itu. Bukan Wahudi. Iya, dari pemerintah desa itu cuma nyelonong doang, Bi. Oh, kue Jikin, katanya rambutnya udah merah begitu situ. Rambutnya udah merah, terus ada anting-anting yang ininya lebar begitu, Bi, ceplok begitu kan. Kalau nyeweng enak, Bi. Nah, itu main masuk aja. Kena pancingan gitu juga ya. Kena pancingan. Iya, kena pancingan repot. Masuk
Lah bocahnya pulang itu. Iya, kenapa ya tumben-tumbenan pulang si Rojikin? Biasanya ngabarin, nelpon. Wah, mungkin mau dinikahin, minta dinikahin kali, kata orang desa tadi. Ya ambulang, yang lain aja belum nikah, dia kan anak keberapa begitu. Pas itu keluar lagi, nggak lama, keluar lagi, Bu, bersih Bu kamar Bu. Ngomong kayak gitu doang, Bi. Itu nggak ngasih duit, nggak ngasih oleh-olehnya apa, langsung ngomong ke orang tua, Bi bersih Bu, kayak gitu. Ya ibunya bangun daripada marah-marah. Lah kayak pengen di metok, cuman kayak gitu doang, keluar. Itu nyampar sepatunya orang kelurahan aja cuman nawang katanya begitu. Oh ada orang seperti itu, kan nyebelin banget kalau orang kelurahan kalau nggak tugas habis loh kayak gitu. Pasti nggak ganteng kan? Pasti nggak ganteng. Nggak ganteng tapi rumangsanya ganteng. Iya, nggak ganteng, rambutnya merah lagi, pakai anting lagi. Rambutnya merah, kulitnya legam. Bukan kayak orang stylish tapi lebih bukan kayak beruk. Jadi kayak orang sawah itu tangga pulang-pulang. Jadi panas, hitam-hitamnya hitam. Ini hitam, sininya merah kan panas begitu, terpanas. Alay, anak layangan gitu. Iya, anak layangan begitu. Bener. Itu akhirnya dia itu lama, mungkin ketemu teman-temannya atau apa, atau pulang-pulang, mungkin ada janjian sama COD-an begitu, pulang-pulang bawa RI King P. Ada lagunya kan, numpak begitu kan, bawa RI King, rang di depan itu tadi orang desa, terus nggak ada halak banget Bi. Itu, Mas, motornya siapa kata ibunya? Motor aku tuku katanya, motorku beli. Beli apa ngapain? Aku bisa orang nyolong katanya seperti itu. Ya, aku bisa orang nyolong. Oh berarti kan pernah bandel-bandel begitu. Ya wis kalau beli benerannya wis alhamdulillah berarti kerja di sana ada hasilnya. Tapi nggak enak perasaannya bapak sama ibunya. Ini orang kelurahan kayaknya nggak beres, mendingan aku ngedatainnya pindah rumah aja. Nggak beres ini ngeliat bocah yang model begini Bi. Kayaknya mau ribut atau apa. Ini orang tuanya juga perasaannya nggak enak. Enakan pulang itu nggak bawa apa-apa, nggak ngapa-ngapain, biasanya nggak lama. Misal punya motor, aduh repot nanti motoran di sini geber-geber, nanti aku dimaki-maki orang kampung, malah bikin onar begitu ya. Itu akhirnya hari itu berlalu, malam harinya dia tidur di kamarnya dia kan, nggak belakang itu. Yang belakang nggak pengen ada yang gangguin. Pokoknya nang buri katanya nggak boleh ada yang masuk, kalau ini ngetuk dulu. Aku sibuk di sana katanya. Sibuk ngapain? Ternyata telepon-teleponan yayangan gitu, WA, video call begitu lebih di sana. Oh kayak gitu. Kue HP-ne anyar oli ngendi? Wong tua kadang-kadang nyebelin juga. Nanya dapat dari mana ya beli ya Bi. Menurut Tamara kadang kayak gitu dia keluar main karena orang tuanya rewel begitu ya Bi. Padahal sih kalau misalnya Rojikin, "Ma, ini buat mungkin gak rewel iya, gitu. Penenang, kasih obat penenang gitu. Apa? Obat penenang. Obat penenang ya Bi. Rojikin aja yang nggak ngerti gitu kan. Nah Rojikin keluar, orang tuanya masuk. Nyari-nyari kan, ya upetinya taruh di mana. Tapi memang nggak ada apa-apa Bi. Bocah balik gawane gombal kotor tok. Balik cuman bawa pakaian kotor. Itu kata bapaknya, wes sih Mak, yang penting nggak bikin ulah. Tapi ini pas Rojikin pulang kok seriwing. Mak, tadi kamu kamu ngapain tadi? Ngapain gimana, orang aku sampingnya kamu, ada apa sih Pak? Jadi hordennya itu kayak ditampakin ke bapaknya tadi. Bapaknya kan cuman di pintu gitu kok, makanya di dalam tapi agak sampingan begini. Jadi kayak horden diprak kayak gitu, ada angin. Kok di sini? Udin kali Udin. Enggak ada orang, bapaknya kok kayak ada sesuatu ya. Oh apa Pak, di rumah sendiri ngomong kayak gitu. Emang ini rumah ada hantunya? Nggak ada Pak, dibilang begitu. Tapi bapaknya kepikiran kok jadi ada beginian pas anakku pulang begitu ya. Akhirnya udah Rojikin mulai di rumah, mulai motor-motoran, tapi alhamdulillah nggak bikin ulah. Tapi katanya boncengin cewek, tapi sampai pertelon doang nggak nyampe rumah. Ceweknya sama orang bujung begini. Jadi anak-anak inilah ya. Klub beruk. Iya apa? Klub beruk. Dulu kalau ada yang kayak gitu disebutnya itu ya. Jikin, waduh nih, katanya begitu tetangganya. Apa? Ayo apa ora? Ibunya kan penasaran, mau bangga kalau contoh. Ayo apa nih? Tato nih ini, wong ilmu nemen katanya. Itu bonceng sampai begini banget di RI King B katanya. Ya kalau nggak geber-geber pengasannya ceweknya ayu apa ngarepe aku yuk katanya di depan rumahnya aku. Wis dia di rumah pegawaiannya itu WA-WA-an video call gitu.
Tapi itu semenjak Rojikin ada itu, mulai ada aktivitas yang nggak beres di rumah. Jadi kalau misalnya Rojikin di rumah, itu anteng nggak ada apa-apa, Bi. Kalau misalnya Rojikin keluar, itu kamar kan nggak ditutup, nggak dikunci. Rojikin kadang-kadang lupa nggak ditutup, kadang-kadang sengaja dibuka, cuman hordeng doang. Ini nggak mau dilampuin sama Rojikin. Sedangkan di kamar itu namanya kamar udah lama kan, apa namanya lembab, apa masih ada ya cucuran hujan sedikit gitu ya, Bi. Ini orang tuanya sering kayak ada Rojikin di dalam, Bi. Tapi nggak ngomong, duduk kan masih ada sinar dari misalnya malam gitu ya. Dari ini kan tadi dibilang ngelos begitu sampingnya. Dari lampu itu kayak ada yang duduk di dalam kamarnya Rojikin. Tapi Rojikin nang omah, Bu. Rojikin metu karo kanca-kancane. Kayak motornya langka, motornya aja nggak ada. Nah, yang duduk di dalam itu siapa? Padahal anak-anak yang lain udah tidur di jam 10, jam 11 begitu ya. Akhirnya coba ditengokin ke dalam itu nggak ada. Tapi satu ketika lagi bapaknya pas Rojikin nggak ada juga, Bi. Itu ngeliatin sosok di dalam, itu ngadepnya ke sana, ngadep ke jendela. Jendelanya dibuka. Ya ngebelakangin. Bapaknya nengok. Penasaran tapi bapaknya terus, Bi. Emaknya mungkin nggak terlalu mikirin yang kayak gitu ya. Jadi bapaknya, Jikin tadi aku ngeliat keluar, motornya aja nggak ada, di dalam itu siapa? Jadi di kasur di pojokannya begitu, tapi ngadepnya keluar, jendelanya kok wengi-wengi dibuka begitu. Akhirnya dia coba mulai nengokin begini, itu ternyata bukan Rojikin, Bi, tapi ada sosok ikat lima di situ, Bi, ada sosok pocong itu duduk di situ, Bi. Ngebelakangin ngadep ke jendela. Ngadep ke jendela, bapaknya itu kaget minta ampun, tapi bukan penakut ya, tapi kaget begitu. Iya, kaget langsung. Ya Allah, Pak, ada apa? Astagfirullahaladzim, Bu, jero nanti di dalam ada. Tak ada apa-apa, lihat sendiri, nggak ada apa-apa, Bi. Tapi si hordengnya ini, kamar apa namanya jendelanya kan tetap luas begitu ya, gede, ada hordeng kecil. Ini pas dia emaknya tadi nengokin ke hordeng begitu, kayak ada sesuatu yang keluar ke sana loh, Bi. Jadi nggak ada angin tapi bias begitu. Bapaknya itu pinter loh, ngasih taunya, lihat sendiri, coba kasih tahu, pocong gitu, udah takut duluan pastinya. Nggak bakalan lihat ya. Iya juga sih. Iya, bapaknya pinter. Suami ya seperti itu nggak mau. Lihat sendiri toh akhirnya nggak lihat apa-apa. Itu ternyata bukan cuma di situ, Bi, di kamar mandi belakang seperti itu, Bi. Jadi keluarga itu tadinya sih cuma Rojikin doang, belakangan hari ternyata dia lama nggak berangkat ke Jakarta, mungkin ada mainan baru gitu ya. Itu nggak ke Jakarta. Ternyata di kamar mandi pernah sekali Pak Rojikin. Ntar dulu, ini Rojikin kan anaknya, Pak Rojikin, Wahudi. Pak Wahudi itu mau ke kamar mandi, itu kan harus ngelewatin ke belakang. Itu berarti bukan toilet ya? Iya. Kamar mandi itu kamar mandi. Ya campur-campur. Oh, campur-campur. Toiletnya ada di sebelah, tapi langsung jatuh ke kali ke sana gitu kan. Itu mau ke sana, mau pipis atau mau ambil wudhu. Lah kayak sih di sana tuh siapa? Di kamar mandi ada orang. Akhirnya dia urungin lagi balik dia lagi. Dia salah alamat sih, Bro. Harusnya kalau mau pipis di kamar pipis. Iya ya. Kalau mau wudhu tempat wudhu. Ini ke kamar mandi soalnya. Makanya kadang orang-orang mengalami kejadian yang ganjil karena mereka sendiri nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salah sebut begitu kan. Betul. Kita pikirin itu dia mau masuk ke dalam, kayaknya ada orang kopiak-kopiak begitu, balik lagi. Nungguin di belakang pintu belakang sambil wudhu, suwe banget orang kok lagi ngapain, Mak? Dia nanyain, siapa tahu itu istrinya. Mak, nggak ada yang nyautin. Apa tadi ya si anaknya tadi? Gen, nggak ada yang nyautin, Bi. Akhirnya, tapi masih ada, nggak ada gerakan ini, nggak ada suara kopiak-kopiak, tapi masih ada yang duduk di dalam, Bi. Kelihatannya dari ya itu kan tipis, terus kan nggak tinggi Bi, segini nggak tinggi, jadi kerumul atas itu kelihatan ada tapi orang. gelap Gelap terpisah dari itu. Dan itu kan kadang-kadang lampu hidup, kadang-kadang sengaja dimatiin, saking iritnya gitu kan, lupa nggak diceplek. Kalau orang tua kan alah nggak usah dinyalain, irit gitu kan, udah biasa ini. Itu kelihatan ada orang. Akhirnya dia masuk, Pak Wahudinya masuk, loh mastiin, kok ada istriku ada di dalam, anak-anakku udah pada tidur semua. Masuk ke dalam rumah. Iya, Rojikin motornya nggak ada. Lah itu yang di dalam kamar mandi itu siapa? Dia itu akhirnya balik lagi ke kamar mandi. Itu sengaja, Bi. Wis, aku kok jadi merinding. Ini kok aku hawanya jadi nggak enak. Dia naik ke bangku yang kecil itu di belakang rumah. Sebentar, Bro. Ya.
dia naik ke bangku kecil. Iya, bangku kecil di belakang rumah itu yang buat duduk-duduk, buat ya namanya ngasah-ngasah ini kan, bendo apa itu. Mau ngintip. Dia akhirnya ngintip, begitu ya, pegangan sama palangan inilah, rumah belakang itu. Itu ngintip itu kagetnya, bukan main, nyampe ininya jatuh juga dia, ada kabeh waktu malam itu. Jadi yang nampak itu bukan keluarganya tapi sosok long dress itu duduk di ini, di sumur itu di pinggiran. Lalu kayak gini duduk, kuntilanak ada di situ. Jadi ada sosok long dress di situ, ngadepnya ke arahnya dia, cuman mukanya kan ketutupan, tapi seolah-olah apa kayak gitu, kayak ngepres sama dia gitu loh. Tahu lagi diintipin. Wah ini mesti salah lihat kan. Bu, mana sih bu? Ibunya, apa sih pak? Ruangan baik, gelemberan baik katanya seperti itu. Berisik aja gitu kan. Bu, anak, aduh nggak dikasih tahu malah ini takut kan. Akhirnya dia diam. Anak apa pak? Nggak ada apa-apa. Nah, terus akhirnya dia, lu mau ngapain? Di belakang itu ada pohon mangga, kencingnya di situ. Iya, orang tua orang izin sana kamar mandi ngapain di situ? Ah, suwen katanya dia begitu. Padahal dia ngeri, ada kayak gituan. Itu dia masuk, biasanya rame sambil ngudut, enggak. Ini ngomongnya Rojikin belum pulang ya bu. Pak kayaknya lesu kenapa sih pak? Nggak apa-apa. Itu istrinya, alah musim hujan kayak gini pengennya pipis mulu. Biasa lah dia bi. Itu nggak lama Pak Rojikin dengar teriakan. Ternyata istrinya melihat ada itu bu. Ada long dress duduk di sumurnya tadi. Itu katanya pulangnya jadi Melayu itu lari ke pontang panting di situ nyampe pipis di celana sampai masuk itu sisanya masuk ke dalam bi. Lah emang yang cacat pimen bu, anak kuntilanak katanya ada kuntilanak di kamar mandi. Itu akhirnya bapaknya cerita aslinya memang iya bapak kenapa tadi kencing di situ ada itu. Kok semenjak bocah itu pulang kok ada ginian ya bu. Lah bapak yang kemarin itu melihat apa sih pak di dalam pocong di kamar. Masa sih pak intipin bareng-bareng yuk, itu diintipin bareng-bareng malam itu di kamar kayaknya memang ada pergerakan. Itu cuma ngintir sedikit banget. Itu katanya duduk masih ngadepnya ke itu kayak jendela diintipin tahu bi, jadi nengoknya pelan-pelan tak kayak gitu kayak di film itu ya pernah ada itu kan Bondowoso seperti itu. Jadi nengoknya pelan-pelan tapi ininya kayaknya kotor busuk begitu loh. Itu mau nengok ke arah mereka langsung tutup lagi, astagfirullahaladzim. Itu mereka ngumpul di depan TV. Anak-anaknya kalau di kamar ditinggal di ruang tengah semuanya. Itu nungguin sampai Rojikin pulang. Ternyata Rojikin nggak pulang malam itu. Paginya dia pulang dalam keadaan sakit dalam keadaan sakit ya bisa dibilang sakitnya langsung kayak parah begitu. Langsung ngedrop dibawa ke kamarnya dia. Akhirnya lah itu mulai rame kan tetangga-tangga. Suaminya ngomong, bu jangan ngomong ke tetangga-tangga, ini rahasia kita. Oke nanti kita cari supaya bisa beresin rumah ini. Tadinya nggak ada apa-apa ya nggak. Jangan maksudnya jangan ngomong-ngomong tentang apa Rojikin sakit atau tentang itu ada setan di rumahnya. Namanya orang perempuan kan bi. Nah samping akhirnya tahu semua. Nah itu gini aja wis ngomong sama Rojikin. Ditembung di Rojikinnya diomong di kamu itu kenapa sakit kenapa orang ngerti karenanya nggak tahu. Aku tahu tiba-tiba naik motor lemas tapi kayaknya perasaan ada yang ngikutin kepalanya kayak antep banget begitu. Waduh dihubung-hubungan sama bapaknya itu ada makhluk-makhluk yang di rumah seperti itu. Kamu ngelakuin ilmu apa digituin sama bapaknya. Enggak pak aku nggak ilmuan. Goroh kamu itu bohong mesti kamu ngelakuin apa. Bapak ngeliat begini di rumah. Wah bapak setan itu nggak ada kata Rojikin begitu. Itu cuma bohongan semua yang di TV. Itu kamu nggak percaya. Akhirnya wis esok pagi-pagi dipanggilin lah si siapa Jamal Satrio bi. Jadi mereka tetangga-tangga ngerti Jamal Satrio itu bocah indigo bi. Itu akhirnya buat memastikan wis kalau kamu nggak percaya panggilin Jamal Satrio. Satrio dibawa ke situ ya minta izin sama neneknya bi karena nggak ada orang tuanya sih. Itu ke situ ya namanya bocah yang mau aja bi. Umur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Itu disuruh menelisik rumah tersebut, ngomong senyatanya tapi nggak masuk ke dalam ya, cuman di ruang tengah begitu disaksiin tetangga-tetangga. Jadi di kamar
ada pocong, katanya begitu. Di kamar mandi ada kuntilanak, seperti itu ngomongnya. Wah, ketika jelas Bu, ya kan Bu, udah rame. Oh, Jikin nggak terima gitu. Malah bocah ngerti apa katanya begitu. Nggak ada yang namanya kayak gitu. Cilik, kuyup belum lempang katanya begitu. Bensin aja belum lempang. Akhirnya kan jadi mbaknya tersinggung. Disuruh ke situ malah dimaki-maki. Yuk tolong yuk jangan didengerin anak-anak saya emang kasar kayak gitu. Ya wis. Ngomongnya Jamal, kalau mau sakit terus ya terserah katanya begitu Satrionya. Itu pulanglah ke sana Bi. Itu Jamal makin ngedrop, makin sakit. Akhirnya bukan Jamal, si Rojikin salah terus ya. Rojikin makin ngedrop. Akhirnya dalam ngedropnya dia itu katanya baringan aja setelah sembuh ya. Si Rojikin itu selalu merasa ditemuin sama tadi sosok pocong di sampingnya dia terus digangguin begitu loh. Kalau dia ke kamar mandi, dari tempat tidur sampai kamar mandi diantarin itu terus sama si pocong di kamar mandi sama Kunti. Oh, sama Kunti. Jadi mau ke kamar mandi sama Kunti. Mau tidur sama pocong. Itu tambah drop. Akhirnya itu ngundang lagi si Satrio tadi, tapi kali ini Satrio nggak sendirian, sama Ustadz begitu loh, udah didoain. Satrio kan cuma bisa ngeliat tapi nggak bisa nembuin gitu loh, nggak tahu cara nembuinnya. Akhirnya ya kamu nggak percaya sih, iya aku bisa percaya sendiri katanya, bisa nangis di waktu itu. Rojikinnya, ampun aku nggak mau kayak gini diikutin terus. Akhirnya kata Ustadznya, kamu megang apa? Ternyata itu jalannya dia itu megang. Ditanya namanya dapat cewek begitu itu pulang nanti mau beli motor mau ngakalin cewek itu itu cewek idamannya dia. Selain keris Jepang dia bawa sesuatu yang lain gitu ya. Motor kan keris Jepang. Betul, keris Jepang. Dia itu bawa batu yang bolong begitu ya, combong apa itu yang iniin kudanya kayak gitu, potong sama si cewek tadi. Bukan penting mungil bukan ya? Bukan, tapi ada batu hitam, ada bolong, bolongnya katanya baunya makan banget sih katanya seperti itu. Nah itu, ini perkaranya ini, kamu dibuang apa enggak? Mikir Bi, sayang soalnya udah dapet, aku susah-susah apa poster. Iya kalau misalnya mau cewek itu, kamu pakai, kalau misalnya ceweknya mata duit, pakai motor itu udah cukup katanya gitu. Gak usah takut kalau pakai kayak gitu malah lepasnya gampang nanti. Terus gimana? Ya mau sakit terus ya monggo katanya seperti itu. Akhirnya mau disita, katanya dibawa ke kali sampingnya rumah. Terus dilarung ke kali aja. Terus minta maaf tuh sama Satrio, minta maaf karena ngomong yang gak enak sama Satrio begitu. Ini ternyata kalau tetangga yang tadi ya yang digeber-geber motor, modelnya kayak KP, ngonggone apa namanya pakai pelet segala, pakai batu-batu begitu. Itu mau kalau hujan nempel-nempel di tembok banyak katanya begitu. Itu akhirnya lalu hujan nempel di tembok banyak itu apa? Lintah, cacing. Ya seperti itu mungkin saking gelinya. Dia kayak gitu kok pakai di pelet-pelet segala itu kan ya bukan ini kan, tapi kan bagi tetangganya geli. Akhirnya udah minta maaf sama Rojikin, dia itu berangsur sembuh. Setelah itu berangkat ke Jakarta. Nah kisah ini si Jamal Satrio itu anaknya Mbak Aini. Mbak Aini anaknya Mbak Susan yang diceritain di cerita sebelumnya. Itu kaitannya seperti itu. Jadi Mbak Susan punya anak indigo 9 tahun di rumah sama neneknya. Nah itu si tadi Jamal Satrio yang tadi dikisahkan dia. Karena tadi di awal lu sebut orang tuanya nggak ada ya waktu itu ya, jadi hidup sama neneknya. Itu nih sama neneknya, itu namanya Jamal Satrio. Gitu, itu putranya Mbak Susan di cerita sebelumnya yang tentang rumah sakit. Mbak Susan lagi sakit, terus ditemenin sama sosok kuntilanak Hongkong gitu. Gitu aja nyebutnya ya Bro Ayung, soalnya kita juga nggak tahu, mungkin di Hongkong itu ada cerita, ada sebutan sendiri gitu kan, biasanya suka ada. Nah, terus gimana Terus gimana ceritanya tadi? Ceritanya akhirnya dibersihin sama Ustadz, tapi dibuang ininya yang ikut karena belum ada perjanjian, jadi dia itu cuma minjem sama seseorang lah kayak gitu. Gue nggak ngerti gimana maksudnya. Jadi dia
batunya itu dapat mahar gitu, ngemaharin begitu ya. Beli gitu ya. Beli, ya jadi dia itu haknya Rojikin memang udah. Kalau Rojikin dia ikhlas buang ya udah selesai itu kayak gitu. Jadi rumahnya aman lagi udah biasa lagi. Oh iya, jadi emang si Hodomnya tadi itu ngikut di batu gitu Di aja. batu sebagai pegangannya Rojikin buat wanita begitu. Padahal kata tetangga nggak usah pakai kayak gitu, kayaknya mau orang tua itu sering dibawa sama siapa aja gitu. Bukan karena itunya, tapi orang tetangga sering lihat itu mah dibawa siapa aja mau kayak gitu. Gitu ya. Nyinyir dia. Iya. Dan habis setelah itu sembuh. Setelah itu sembuh dan berangkat lagi, Pi. Motornya dijual. Oh, motornya dijual buat Itu berangkat. dibawa semua. Ya orang tuanya nggak dapat juga. Nah, pas balik gimana? Rambutnya jadi apa gitu? Belum balik. Oh, belum balik ya? Dan itu bahagia orang tuanya karena selalu ada masalah kalau dia pulang gitu ya. Jadi mendingan dia pergi aja gitu ya. Oke. Nah, dari muka bumi. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Ini cerita berarti dari Mbak Susan ya, dari Mbak Aini ya. Terima kasih Mbak Susan yang udah berbagi ceritanya. Akhirnya dibawain ya 2 kali ya berturut-turut ya cerita dari Mbak Susan. Terima kasih banyak. Ya, Syawal itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, aktivitasnya apapun gitu, pekerjaannya apapun, semoga selalu diberi kemudahan dan keselamatan. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Ayu, terima kasih banyak kawan-kawan semua di rumah. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.